Waduh, perkenalkan nama saya Faiz Akmal Al-Ghifari, NIM 2019 101 103 11194. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pertemuan ke-9 manajemen law firm. Yang pertama ada dasar-dasar manajemen law firm. Dasar-dasar manajemen law firm ada 4, yaitu A. Prinsip organisasi dan manajemen, B. Konsep manajemen, C. Konsep fungsi manajemen, D. Company profile law firm. Yang pertama, prinsip manajemen dan organisasi. Terdapat beberapa prinsip dari manajemen dan organisasi, yaitu 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan ini mengacu pada estimasi sumber material manusia dan sumbernya tersedia bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan ekonomi dan efisiensi. 2. Organizing atau perorganisasian. Organisasi adalah struktur administrasi yang mengoperasionalkan berbagai kegiatan. 3. Staffing atau pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja ini mengacu kepada aspek personil seperti rekrutmen, pengangkatan, promosi, disiplin, pensiun, dan lain-lain. Ini adalah salah satu fungsi terpenting untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Directing atau pemberian arahan. Hal ini mengacu pada perintah yang dikeluarkan oleh para manajer atau atasan kepada bawahan yang mengarahkan kegiatan administrasi. 5. Adanya coordinating atau pengkoordinasian. Hal ini berarti mengamankan kerjasama dan kerjasama tim antara berbagai unit dan di antara karyawan. Yang ke-6, reporting atau pelaporan. Melalui pelaporan, manajemen terus menginformasikan berbagai aktivitas yang terjadi dalam organisasi. Ini mungkin memerlukan tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik ini. Kemudian yang kedua ada konsep manajemen. Pengertian dari konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik. Namun dalam definisi yang lebih detail, konsep ini bisa ditinjau dalam 4 aspek penting, yaitu 1. Sebagai seni. Konsep ini lebih tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan mempekerjakan orang lain. 2. Sebagai ilmu pengetahuan. Perencanaan dalam konsepnya berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, sebagai suatu proses. Konsep manajemen ini lebih pada proses perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Yang keempat, sebagai suatu profesi. Hal ini menunjuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Kemudian ada konsep fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang penting untuk diketahui yaitu berikut. 1. Perencanaan. Salah satu 5 fungsi manajemen yang penting adalah perencanaan atau planning. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Namun, dalam menjalankan proses manajemen, perencanaan yang dibuat tidak harus mutlak dijalankan. Bisa saja perencanaan tersebut berubah sesuai dengan situasi yang ada. Namun, perencanaan ini tetap penting dilakukan. Yang kedua, perorganisasian. Kami juga akan jelaskan fungsi manajemen berikutnya, yaitu perorganisasian atau organizing. Menurut Harry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai pemikiran. Dalam menjalankan fungsi perorganisasian ini terdiri dari 4 tingkatan. Di antaranya adalah pembagian tugas menjadi 1 pengarahan, ada jenjang organisasi dan tingkat sentralisasi. Adanya perorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, pengarahan. Kita sebutkan fungsi manajemen lainnya, yaitu pengarahan atau briefing. Pengarahan juga diperlukan untuk setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti organisasi atau perusahaan. Kemudian disebutkan fungsi manajemen pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah, contohnya dari manajer ke karyawan. Yang keempat, adanya koordinasi. Fungsi-fungsi manajemen yang tak kalah penting adalah bertujuan untuk koordinasi atau menyelesaikan kegiatan. Adanya koordinasi antara divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. Koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau bawahan. Interaksi ini harus terjalin secara harmonis dan semangat kekeluargaan. Dengan demikian, anggota dari perusahaan tersebut bisa menjalankan kerjasama tim yang baik. Kemudian yang terakhir adalah company profile law firm atau profil perusahaan kantor firma.
Akmal M Partners Buta di Jalan Binikat nomor 21 Blok C Malang Jawa Timur. Di sini menjelaskan mengenai visi misi law firm, struktur organisasi dan identitas atau kontak resmi kantor seperti nomor telepon dan lain-lain. Kemudian ada juga pelayanan hukum dari kantor hukum ini adalah A. Hukum pidana, B. Hukum perdata, C. Hukum tata usaha negara, D. Hukum lingkungan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.